Oke, baik pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, seperti diketahui bahwa pada 1 Oktober mendatang akan berlangsung pelantikan anggota DPR baru periode 2024 sampai 2029. Nah pemirsa, ada hal unik yang akan terjadi nantinya bahwa periode baru DPR ini nantinya ternyata lebih banyak diisi oleh anggota atau legislator baru sebanyak 60%. Nah ini kemudian menjadi hal yang sangat penting kita bahas, apakah ini nantinya menjadi satu hal yang menjadi harapan baru atau justru mungkin kita perlu menguliknya lebih lanjut terkait dengan hal ini. Saat ini kami sudah bersama dengan salah satu akademisi dari Universitas Brawijaya dan juga Dekan FISIP UB, yakni Bapak Profesor Anang Sujoko. Bapak, terima kasih atas waktunya Pak di Sama-sama. sela-sela kesibukan. Pak, terkait dengan periode baru DPR ini Pak, apa yang sekiranya Bapak bisa soroti terkait dengan hal ini? Apa yang kira menjadi harapan baru bagi Dewan ke depannya Pak? Ya, sebagai kalangan akademisi dan juga bagian dari bangsa yang kita cintai bersama, adanya kepengurusan baru tentu itu akan kami harapkan ada sesuatu yang baru. Ada image-image yang terdahulu yang itu menganggap bahwa DPR atau anggota dewan tidak lebih sebagai mengutamakan kepentingan partai politik saja. Saya kira dengan harapan baru yang 60%, saya kira ada perubahan-perubahan yang memungkinkan aspirasi rakyat itu bisa tersampaikan dengan lebih baik lagi. Dan tentu saja dengan harapan baru itu menempatkan posisi Dewan atau Wakil Rakyat ini betul-betul menjadi sebuah wadah bagi potensi perkembangan bangsa kita. Jadi bukan lagi berbicara pada status quo, bukan lagi berbicara pada kepentingan pragmatis partai politik, tetapi mereka sudah menjadi bagian dari mesin pembangunan bangsa yang harus mengutamakan untuk kepentingan rakyat itu di atas kepentingan mereka semuanya. Pak, ini kan data yang terhimpun Pak banyak diisi oleh anak muda. Ya. Ada yang kelahiran 99 sampai 2001. Nah, Prof melihatnya sebagaimana? Oh, itu sesuatu yang sangat bagus sekali saya melihatnya. Di tengah terpaan misalkan banyak generasi muda yang bisa dikatakan apolitik, kemudian menganggap bahwa politik itu kejam dan macam-macam semuanya. Maka ini sebagai sesuatu yang menurut saya ada intervensi generasi muda untuk memasuki ranah sistem yang sangat tertata di DPR ini juga akan menimbulkan harapan baru bahwa Dewan dengan hadirnya generasi muda ini akan bisa memunculkan motor-motor penggerak partisipasi politik anak muda, dan ini akan menjadi sebagai ikon lah dan juga sekaligus sebagai trigger. Namun demikian ya tentu saja sebagai anak muda dalam memasuki dunia politis, harapan saya juga bagaimana kemudian ada pembekalan tersendiri yang itu bukan lagi berbicara tentang masalah prosedur itu semuanya, tetapi bagaimana menguatkan dia sebagai wakil rakyat, mengedepankan kepentingan rakyat dan tidak terkontaminasi oleh senior-senior anggota dewan yang terdahulu lah. Pak, melihat tantangan 5 tahun mendatang, Pak, apa yang sekiranya menjadi sorotan akademisi terkait dengan apa hal yang sekiranya perlu dan urgent dilakukan bagi anggota DPR ke depannya? Ya, saat ini dalam dunia akademik kita menyoroti bahwa Gen Z di era digital, dia sebagai digital native, tantangannya adalah masalah ketahanan diri. Bahwa banyak kemudian ditemukan anak-anak muda itu yang berpikirnya tidak jangka panjang atau berpikir strategi jangka panjang dan mudah patah. Nah, di sini harapan kami ya anggota ke depan ya bagaimana tantangan-tantangan ini harus diselesaikan oleh teman-teman dewan. Yang pertama penguatan dari sisi moral mental generasi kita. Karena saat ini generasi muda kita, Gen Z kita itu menjadi mayoritas. Yang ini pasti 5 tahun ke depan tampuk pemerintahan ya secara perlahan akan berpindah ke mereka-mereka itu. Nah, di posisi ini kalau saya perhatikan tantangan ke depan pasti jauh lebih kuat, lebih kompleks, sehingga anak-anak muda ini yang akan memasuki tampuk pemerintahan berikutnya ya mempunyai kewajiban, terutama nanti pemerintah yang terbentuk ini juga harus kemudian berfokus pada penguatan mental, moral
kalangan muda dalam rangka untuk menghadapi kerasnya kehidupan, kompetisi semakin tinggi, dan tentu saja kalau melihat isu masalah perekonomian di Indonesia, itu ada tantangan yang harus dikejar terkait masalah semakin tingginya tingkat pengangguran, dan juga barangkali semakin kompleksnya kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak remaja. Ini harusnya menjadi fokus pertimbangan lah untuk ke depan. Ya, baik pemirsa, demikian wawancara kami dengan Dekan FISIP Universitas Brawijaya, Prof. Anang Sujoko, dan tadi disampaikan bahwa tingginya harapan akademisi terhadap kinerja Dewan berikutnya menjadi hal yang positif dan menjadi energi yang harus disalurkan bagi seluruh legislator yang nantinya akan dilantik pada 1 Oktober mendatang. Nah pemirsa, selain itu juga tadi disampaikan bahwa pentingnya untuk selalu dan senantiasa menerapkan nilai-nilai moralitas dan integritas guna legislator nantinya bisa menghasilkan satu produk undang-undang yang bermanfaat bagi masyarakat. Selain itu juga bisa melakukan fungsi pengawasan secara ketat kepada pemerintah agar nantinya ini bisa menjadi outcome yang baik bagi berlangsungnya bangsa dan negara kita. Nah, baik pemirsa, demikian yang dapat kami laporkan dari Kota Malang. Kami kembalikan ke rekan kami di studio.